Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya? Ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Sebentar ini baterainya mau habis nih. Saya colok dulu. Ya, jadi kita lanjutkan sedikit ya pada apa namanya pertemuan sebelumnya ya mengenai Fajr Inference System ya. Dan pada waktu itu kita pernah sebentar, sebentar ya. Ini ada halo, Salam. Oh iya ya, gimana? Baik, saya share lagi ya. Ya, ini mengulang pada pertemuan sebelumnya ya mengenai Fuzzy Inference System. Dan pada waktu itu kita sudah membuat ya, membuat apa namanya Fuzzy Inference System ya yang ada di dengan MATLAB ya. Eh, jadi ini tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya mungkin pakai yang lama aja. Nah ini ya. Nah, ini tahapan-tahapannya ya yang udah kita bahas ya. Lalu pada waktu itu kita sudah sampai pada ini kalau nggak salah ya. Sudah sampai pada tahap membuat ini, tahap membuat apa? Membuat himpunan fazi ya, berarti tahap keempat ya. Kita sudah sampai pada tahap keempat. Nah, sekarang kita akan panggil dulu nih yang dulu kita buat ya. Itu ada di MATLAB. Saya mesti membuka MATLAB-nya dulu. Sebentar. MATLAB-nya ini saya buka dulu. Nah, eh, waktu itu kan ini ya ada di sini ya. Namanya FIS 2 April 2024 ya. Berarti ini ya. Kita akan panggil dulu ya. Kita cek di MATLAB-nya sudah buka atau belum. Nah, ini sedang proses nih agak lama ini ininya. Laptop saya kalau membuka MATLAB kenapa lama saya juga nggak tahu. Mestinya sih cepat ya biasanya. Hanya beberapa detik ini mungkin bisa sampai 1 menit. Baik. Nah, ini udah kelihatan ya. Kita lihat di dalam foldernya ini ya. Ini masih kan file kita tadi ada di sini kan. Ada di folder ini ya. Foldernya di sini ada di dokumen mata kuliah materi mata kuliah kalau nggak salah. Mata kuliah. Lalu di mata kuliah itu ada klimatologi. Klimatologi sebentar ini ada di mana nih filenya? Oh, di 2023. Nah, di sini nih ya.
Ada di 2003 ya, nama filenya ini ya, nama filenya ini. Jadi sekarang folder kita sudah ada di tempat adanya ini, di tempat adanya file ya. Lalu di sini kita ketik Fazi, Fazi, enter. Nah ini ya. Lalu dari sini ya kita lihat yang file. Nah, di sini ada apa namanya? Ada file, kita file. Nah, kita impor. Nah, kita impor ya. Kenapa kita impor? Ya karena kita sudah punya ya. Kita impor. Kalau kita mau menyimpan namanya kita ekspor. Kita impor dari mana? Dari file kan. Nah, from file kita klik. Nah, lalu muncul nama-nama yang udah kita buat. Nah, karena hanya ada satu ya, yang muncul hanya satu ini aja ya. Fish 2 April nih. Kita klik. Nah, ini ya. Jadi ini yang kita buat dulu ya. Kita sudah mempunyai inputnya ada dua ya, kelembaban dan suhu. Terus volumenya ada, ya outputnya ada satu yaitu volume ya. Lalu kalau kita klik yang suhu, oh ini kita udah buat ya. Suhu, suhu ini rentangnya ya. Kok suhu kelembaban maksud saya ya. Kelembaban ya. Kelembaban rentangnya 0 sampai dengan 100 ya. 0 sampai 100 dia mempunyai tiga member ya. Tiga fuzzy member ya. Tiga himpunan fuzzy. Yang pertama K1 ya. K1 itu kalau nggak salah kelembaban rendah ya, lalu K2 kelembaban sedang, dan K3 ya, K3 kelembaban tinggi ya, berupa trapesium. Yang K2-nya sedang berupa segitiga ya. Terus kalau suhu ya, kalau suhu oh ini belum selesai ya, suhu kita lihat, suhu rentangnya kan bukan nol ya. Oh, yang suhu belum kita selesaikan waktu itu ya. Kita selesaikan dulu yang suhu. Nah, ini oke. Untuk suhu, oh suhu belum kita buat ya. Oke, suhu ini waktu itu kita udah sepakat ya, 10 sampai 45 derajat ya, seperti itu. Jadi di sini kita buka. Nah, ini yang suhu. Suhu yang pertama tentu saja suhu rendah gitu ya. Habis rendah apa? Habis rendah sedang, habis sedang tinggi ya. Kalau maunya seperti itu ya, tergantung kita maunya berapa ya. Boleh rendah sedang tinggi, boleh sangat rendah rendah sedang, tinggi sangat tinggi gitu ya. Dan seterusnya ya. Misalkan saja kita hanya membuat tiga ya, rendah sedang tinggi ya. Seperti itu berarti di sini ya kita rendah-rendah misalnya berapa? Dikatakan oh ini ya kita buat dulu nih di sini nih. Ini belum kita buat ya, ini baru. Oh ini suhu 5 maunya ya. Ada 5 ya. Volume juga ada 5. Oke, berarti bukan rendah sedang tinggi ya, tetapi rendah sangat ini. Oke, udah dibuat belum yang suhu? Oh, belum ya. Baik, nah ini suhu gambarnya seperti ini ya. Pengennya ya. Pengennya seperti itu ya. Oke, kalau gitu ini saya kecilin dulu biar kelihatan ya. Biar kelihatan, saya bawa ke sini. Saya buka MATLAB. Nah, ini MATLAB-nya ya. Ini suhu kelihatan kan? Oke, suhu ternyata maunya 5. Berarti ini mesti kita tambah dulu nih ya. Kita tambah dulu jangan hanya 3 ya. Kita tambah 2 ya. Kita tambah 2. Nambahnya edit. Nah, ini add ini ya. Add apa? Add ini membership. MF itu membership function ya. Ditambahkan fungsi keanggotaan. Add tambah berapa? Kan sudah ada 3 ya. Berarti kalau gitu nambahnya 2. Kalau 2 jadinya apa nih? Kita oke kan? Bentar, kok nggak mau. Oh ini udah ya. Oke, ini udah.
Ya, ini udah nambah ya, udah jadi ada 5 ya. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama ini, yang pertama maunya seperti ini, trapesium ya. Berarti trap, kita ganti yang pertama T1 ya. T1 ya. T1 trapesium. Trapesium nilai paling kecilnya eh, sebentar, tapi ini suhu kok sampai 5. Oh, ini mestinya bukan sampai 5 derajat ya, karena domain suhu kan cuma 10 ya. Oh, sebentar, ini domainnya diganti nih, 5 sampai 45 nih. Jadi suhunya bisa bisa mulai dari 5 ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nih kita aja. Jadi kalau gitu berarti paling kecil 5, yang kedua juga 5 ya. Jadi 5, kaki ketiga 10, kaki keempat 15. Oke, ini saya hapus. Terus ringnya diganti. Ringnya mulai dari berapa? Dari 5 sampai dengan 45. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mana kau hilang? Tato hilang. Saya ganti dulu nih. 4. Nah, tadi kau hilang. Oh, ini nih ya. Nah, ini ya. Ini T1 ini udah ya. T1 rentangnya 5, 4, 5 sampai 45 ya. Paling rendah 5, ulangi lagi ya. Yang kedua 5, yang ketiga 10, lalu 15 ya, enter. Nah, ini jadinya ya. Ini jadinya. Ini yang ini yang T1 ya, T2. Sekarang kita buat T2. T2 itu ini. Nah, ini T2. MF2 saya ganti T2 ya. T2 ini triangular trim ya, berarti hanya ada 3. Yang pertama berapa? Yang pertama 10, kaki keduanya 15, kaki ketiga 30. Ini adalah suhu rendah ya, suhunya mungkin maksudnya rendah. Oke. 10, 15, 20. Oh, ini salah tulis, bukan 30, 20. Nah, ini ya. Ini T2. Sekarang T3 suhu sedang. T, T3 kita cari T3 dulu nih. T3 mana? T1 ini ada T5. Nah, ini ya, M3 kita ganti T3 ya. T3 T3 adalah trapesium ya, berarti trapesium dengan kaki pertama berapa itu 15 ya. Kaki kedua 30. 30. Oh ya 30. 20 ya, enggak terlalu kelihatan. 20. Kaki ketiga 25, kaki keempat 30 ya. Enter. Itu T3. Sekarang kita T4. Kita klik dulu di garisnya. Nah, ini udah muncul. T4. T4 itu suhu tinggi ya. Suhu tinggi ternyata dia maunya triangular ya, berarti trim ya, segitiga. Terus kaki pertama 25, kaki kedua 30, kaki ketiga 35 ya. Kurung tutup, enter. Nah, ini dan yang terakhir adalah T5, suhu sangat tinggi ya. Itu trapesium. Trapesium dengan kaki pertama 30, kaki kedua 35, kaki ketiga 45, kaki keempat 45 juga ya. Nah, ini ya. Jadi kita sudah mempunyai himpunan fazi ya, himpunan fazi untuk variabel suhu ya. Jadi ada 5 ya, 5 kategori suhu ya. Kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi,
sangat tinggi. Nah, ya. Jadi ini ya, suhu ini menjadi apa? T1 ini adalah sangat rendah, terus T2 itu adalah rendah, terus T3 itu adalah sedang, suhunya sedang ya. Lalu T4 ya. T4 itu adalah suhunya tinggi dan terakhir adalah T5 ya. T5 itu suhunya sangat tinggi. Nah, jadi suhunya sangat tinggi ya. Nah, gambarnya seperti itu ya. Jadi rendah ini kalau ini adalah apa? Dialah trapezium membership, apa namanya, dengan parameter 5, 5, lalu 10, 15. Nah, gitu ya. Baik, dan seterusnya ya. Baik, ini kita udah selesai untuk yang tadi yang pertama apa? Kelembaban sudah ada 3, lalu ini adalah apa namanya suhu ya ada 5, dan sekarang yang kita outputnya ini adalah volume ya. Jadi di sini yang apa namanya yang volume ya itu ada 5, pengennya ada 5 ya. Jadi volume itu ternyata rentangnya dari paling kecil 5 liter ya, paling besarnya 50 liter. Nah, jadi domainnya 5 sampai 50 gitu ya. Jadi tentunya juga sama ya dengan ini ya. Apa namanya? Nama-namanya ya. Nama-namanya juga sama ya, supaya nggak perlu ngetik 2 kali, saya copy sini aja. Nah, yang pertama adalah volume sangat rendah ya. Lalu berikutnya volume rendah, yang ketiga volume sedang, keempat volume tinggi, dan volume susu sangat tinggi ya. Yang rendah ternyata di sini pengennya trapesium sama nih ya, 5, 5, 10, 15 ya. Baik, berarti karena ada 5, maka ini kita tambah dulu nih ya. Kita apa namanya? Tambah dulu di sini. Kita nambahnya di mana nih? Sini mungkin ya. Nambahnya kita di sini mestinya ini nih, add membership ya. Nah ini, add membership, nambahnya 2 aja ya. Tambah 2, oke. Nah, sekarang udah jadi sebanyak 5 ya untuk volume ya. Yang pertama adalah apa ini? M4. M4 itu gini aja lah biar enggak ini ya. M4 itu kan T4 ya. T4. T4 itu maunya trapesium, trap ya. Rentangnya untuk volume 0 sampai 50 ya. Berarti kita ganti dulu 0,50. Oke. Kembali lagi ke sini ya. Hilang. Sebentar hilang ya. T4 trapesium parameternya adalah 25, 30, 35, 40. Nah, ini ya T4. Terus ini M2. M2 itu saya ganti, kok bukan T ya, salah ya, mestinya bukan T. Karena volume V ya. Vol gitu aja lah. Vol 2 ya. Volume kedua itu sama, trapesium juga dia ya. Trapesium dengan parameter 15, 20, 25, 30. Sebentar, yang T4 itu saya ganti. Bukan T4 ya, tapi vol 4. Vol 4, volume 4. Baik, terus ini yang MF1 saya ganti vol 1. Volume susu 1 ya. Vol 1 trapesium juga ternyata ya. Trapesium juga dengan 5, 5, 10, 15. Nah ini.
ya. Oh, rentangnya bukan dari 0 ya, dari 5 salah nih saya, dari 5. Oke, nah ini ya, eh, rentangnya mulainya dari 5. Ya. 5 yang ini vol 1, oh sebentar tuh berubah nih. Volume 1 itu yang benar adalah 5, 5, 10, 15. Ya, ini. Kalau vol 2, ini oh berubah semua ya. Harus diganti ya. Benerin dulu nih. Volume kedua itu bukan trapesium ya, tapi triangular. Triangular dengan batas 10, 15, 20. Itu vol 2. Kok berubah ya? Sebentar, tuh nggak mau. Ulangi lagi nih. Ulangi lagi. Berapa itu? 10, 15, 20 ya. Nah, ini ya, udah bisa ya. Baik, sekarang ini vol 3. Volume ketiga ya. Volume ketiga trapesium. Trap, trapesium 15, 20, 25, 30. Eh, kenapa kok nggak mau nih? Nggak berubah. Kita ulangi dulu. Kayaknya salah. 15, 20, 25, 30. Nah, ini bisa ya. Tadi mungkin ada salah ketik tadi. Vol 4. Vol 4 trapesium juga ya. Kita benerin dulu ya. Karena tadi ada perubahan ring. Ternyata otomatis dia bergeser juga. 25, 30, 35, 40. Ya. Dan terakhir itu vol 5. Volume 5 ini ternyata dia maunya trapesium juga ya. Ini maunya trapesium. Trapesium 35, 45, 50, 50 ya. Nah ini. Jadi kita sudah mempunyai ini ya. Apa namanya? Ini adalah yang suhu ya. Ini kelembaban dan ini adalah volume ya. Jadi langkah keempat sudah kita selesaikan ya. Kita sudah mempunyai langkah pertama itu kan peubah, itu sudah. Habis peubah domainnya juga sudah ya. Habis domain lalu members ininya, termnya sudah. Nah, term itu yang ini rendah, sedang, tinggi itu namanya term ya. Atau kategori. Lalu masing-masing kategori itu harus mempunyai membership, fungsinya seperti apa. Nah, ini juga sudah ya. Itu langkah keempat. Ya. Baik, sekarang kita masuk di langkah kelima. Ya, di dalam langkah kelima ini apa ini? Langkah lima membuat rule. Nah, rule itu aturan. Nah, baik, sekarang kita akan membuat rule ya. Ada di dalam 9. Ya. Misalnya di sini rule-nya ada, misalnya ya, ini ada kita buat beberapa rule nih ya. Rule berarti kita klik yang edit. Nah ini ada tulisan rule. Rule. Kita klik. Nah ini muncul ya. Rule pertama apa? Jika kelembaban rendah dan suhunya rendah, kelembaban itu kan K1 yang rendah, K1, dan suhu sangat rendah. Dan suhu sangat rendah, berarti ini T1, ya, volume sangat tinggi. Ya, ini kita pakai dan ya, ini dan. Kalau ini or ya, kita pakai yang dan. Dan karena di sini kalimatnya dan ya. Rule-nya yang kita buat dan. Volume sangat tinggi. Sangat tinggi itu ini V5. Nah, ini. Lalu add rule.
Nah, muncul di sini di atas. Ya, rule pertama. Rule kedua, jika kelembaban rendah K1, suhunya rendah T2, maka volume sangat tinggi juga V5. Nah, ini add rule. Nah, rule yang ketiga. Ya. Sekarang rule ketiga. Kelembaban rendah, oh berarti masih sama ya, K1, dan suhu sedang. Suhu sedang berarti T2. Oh sebentar, rule pertama tadi kita salah ya. Rule yang sorry, rule kedua itu yang mana sih? Rendah, suhu rendah. Oh ya, suhu rendah itu T2. Kalau tadi sangat rendah ya. Oke, sekarang kita ini kita yang ketiga ya. Yang ketiga itu kelembaban rendah, berarti K1, suhu sedang. Sedang itu T3. Nah, T3, volume suhu sapi tinggi. Berarti volume 4. Nah, ini add rule. Nah, nambah yang ketiga. Baik, kita bisa teruskan lagi ya. Misalkan rule berapa? Rule 4. Ya. Rule 4, jika kelembaban katakan saja sedang dan suhu katakan saja apa namanya rendah, misalnya gitu ya. Ini soalnya ngikutin ya, sangat rendah, misalkan gitu ya. Maka volume tinggi. Nah, bisa gitu. Ya. Lalu rule kelima, jika kelembaban sedang dan suhu rendah, maka volume sedang rendah tinggi. Misalnya begitu. Ya. Rule yang keenam, jika kelembaban sedang dan suhu misalnya yang di sini tadi belum ya. Di sini mestinya masih ada nih. Yang rule 4 misalnya suhunya rendah. Jadi supaya semuanya masuk ya. Suhunya rendah, apa kelembaban rendah, suhunya sangat rendah sudah, sedang sudah, apa rendah sudah, sedang sudah, sekarang tinggi. Yang ini nih. Tinggi, rendah, tinggi, maka volume sedang. Misalnya begitu ya. Kelembaban masih rendah dan suhu sangat tinggi. Misalnya begitu. Maka volume rendah. Misalnya begitu ya. Lalu rule yang keenam, ada rule lagi, jika kelembaban sedang dan suhu sangat rendah, ya, maka volume tinggi. Oke, satu lagi ya. Rule yang ketujuh, jika kelembaban sedang dan suhu rendah, maka volume rendah ini sedang, maka volume tinggi, misalnya begitu ya. Satu lagi deh, rule 8. Ya, rule 8, jika kelembaban sedang dan suhu rendah sedang, maka volume sedang. Ya, dan seterusnya ya, bisa dibuat terus ya. Kemungkinan-kemungkinannya dibuat ya. Ini kita tadi baru 3 ya. Sekarang kita yang keempat. Yang keempat itu
eh, kelembaban rendah juga ya, berarti K1, tapi suhunya tinggi, T4 ya. Ternyata volume susunya sedang. Sedang itu T3, volume 3. 3, Etrul. Sekarang yang kelima rendah, kelembaban. Suhunya sangat tinggi, T5 ya. Eh, Sangat tinggi, maka volume rendah. Rendah itu volume 2. Terus berikutnya yang keenam. Keenam, kelembapan sedang, K2. Dan suhunya sangat rendah, T1. Volumenya tinggi. Tinggi 5 ya. Kok 5? 5 sangat tinggi ya, 4 ya. 4. Oke, satu lagi. 2 lagi ya. Kelembapan sedang, K2. Terus suhunya rendah. Rendah, T2. Ya. Rendah, T2. Volumenya tinggi. Tinggi. Volumenya tinggi ya. Tinggi berarti T4. T4. Oke. Volume 4 maksud saya. Satu lagi, kelembapan sedang, K2. Terus suhunya sedang. Suhunya sedang itu 3 ya. T3. Volumenya kalau tadi rendah ya. Sebentar. Ini T3 ya. Oke, sedang. Volumenya sedang volume 3. Nah, inilah rule kita ya. Ada 8 ini. Tentu saja ini bisa diteruskan ya. Tapi nggak akan saya teruskan di sini. Silakan Anda teruskan sendiri. Semua kemungkinan ini kan yang kelembapan tinggi belum ada ya, kombinasinya ya. Jadi ini masih terus dibuat terus ya. Mungkin perlu 15 nih kelihatannya ya. 15 rule ya, 15 aturan. Ini baru 8 ya. Oke, misalkan seperti ini ya. Maka kita bisa melihat ya bagaimana bentuk aturannya. Kita lihat view, namanya bisa rule, bisa surface ya. Kalau kita view rule, kita klik. Nah ini munculnya ini ya. Oke, saya besarin dikit. Nah ini. Oke, ini ya. Jadi rule-nya ada 8 ya. Mana tadi? Mulai. Nah ini ya. Salah ini bukan yang ini. Ini yang ini maksud saya, yang digedein yang ini. Nah ini. Jadi rule-nya ada 8 ya. Rule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ini rule pertama. Seperti itu. Nah di sini ini ada input. Nah ini ada input ya. Inputnya itu dalam 2 dimensi ya. Karena memang inputnya ada 2 ya, kelembaban dan suhu ya. Misalkan saja kita masukkan kelembaban udara ya, kelembaban udara katakan misalnya 48 ya. Terus suhunya berapa? Misalnya ternyata suhu udara 29 derajat. Maka berapa volume susunya? Enter. Nah, ini udah langsung keluar nih ya. Dengan apa namanya? Kelembaban ini 48 ya, ini kursor yang gerak-gerak nih ya. 48. Nah, ini X1 nih ya. X1 itu adalah kelembaban ya, K 48 dan suhunya T, suhunya 29 derajat Celcius ya. Ternyata akan menghasilkan volume susu 25,2 liter, kira-kira sebesar itu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ya, pada saat suhu 48, kelembaban 48, ini semua rule bisa jalan. Tapi pas suhunya 29, ternyata rule yang bisa jalan hanya rule ini aja ya. 3, 4, dan 8. Nah, jadi agregasinya
gabungannya ya, agregasinya itu hanya merupakan hasil dari rule 3, 4, dan 8 ya. Yang muncul biru-biru ini ya. Rule 3 ini rule 4, rule 8 itu bekerja ya. Rule lainnya tidak bekerja ya karena tidak termasuk dalam daerahnya ya, tidak termasuk dalam daerahnya. Dan hasilnya ini yang paling bawah ini ya. Ini adalah agregasi dengan cara ditumpang tindihkan ya. Dari 3 yang diarsir itu tumpang tindih lalu menggunakan centroid ya. Ini tadi saya pilihnya centroid ya di dalam kan defaultnya centroid defaultnya ya, kita boleh yang lain ya, kan ada 8 ya, 8 cara defasifikasi ya. Nah di sini saya pakai yang centroid. Nah hasilnya seperti ini ya, hasilnya menghasilkan dengan cara integral nih ya 25,2 liter. Nah ini ya, jadi itu. Nah ini kita bisa juga melihat view secara surface ya, ini surface kita klik. Nah ini ya, kalau survei seperti ini. Ini kita bisa gedein ya. Nah ini ya. Jadi ini kita bisa putar-putar nih gambarnya. Nah gitu ya, kita bisa putar-putar. Gerak-gerakin supaya kelihatan. Nah gitu ya. Nah ini. Jadi di sini ini ada sumbu kelembaban. Di mana kelembaban dari 0 sampai 100 ya. Lalu di sini ada sumbu suhu. Suhu ya. Suhu dari 5 sampai dengan kalau nggak salah 5 sampai 5 sampai 45 ya tadi itu ya. 5 sampai 45 derajat ya, seperti itu. Oh, 5-nya di sini ya, 5 sampai 45. Oh, dia gambarnya begini nih. Ini suhu yang kecil ya, mulai dari 0, 10, 20, 30, 40 jadi ke sini. Sedangkan ini adalah kelembaban. Kelembaban juga begini ya. Nah, jadi di sini terlihat ya, ini sumbu kelembapan, ini sumbu suhu. Jadi kalau kelembabannya itu makin ke sini, makin mengecil, makin mengecil ke sini, dan suhunya makin membesar, makin ke sini, makin membesar, ternyata volumenya makin kecil, ya. Jadi kalau kelembabannya itu makin tidak lembab dan volume dan suhunya makin tinggi, ya. Ini ternyata volume susunya makin kecil. Nah, ini. Tapi kalau suhunya makin kecil ke sana dan kelembaban juga makin kecil, ya, kelembabannya mengecil, volumenya makin tinggi. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau kita bicara kelembaban saja, kalau hanya kelembaban tanpa memperhatikan suhu, ya ini kelihatan bahwa kalau kelembabannya makin besar, volumenya makin besar. Tapi kalau kelembaban makin kecil, volumenya makin kecil ya. Nah ini benar apa enggak tergantung pakarnya ya, pakar persapian. Ya. Jadi kalau tadi pakarnya kan saya, gitu. Padahal saya bukan orang pakar sapi kan, jadi bisa jadi salah gitu. Kalau nggak salah itu ya, sapi itu akan volumenya akan tinggi susunya, volume air susunya, kalau makin tidak lembab. Jadi kalau kelembapan makin tinggi, volumenya makin kecil, itu yang benar ya. Jadi ini kelihatannya pakarnya nggak benar nih. Artinya pakar yang membuat rule kelihatannya nggak benar nih untuk kelembapan. Kalau untuk suhu benar ya. Suhunya makin kecil, volumenya makin tinggi. Tapi ini kalau kelembaban makin kecil kok malah volumenya makin kecil, itu kan salah ya. Karena eh, sapi itu akan volume susunya akan besar kalau kelembabannya makin kecil ya. Oke, nah berarti ada kesalahan ya, ada kesalahan pakar. Nah, lalu dikoreksi. Gimana koreksinya? Nah, koreksi kita kembali ke rule tadi ya. Rule-nya tadi kita lihat di sini. Nah, rule tadi ini kita bisa koreksi. Misalkan ini. Nah, ini ya. Nih. Ini rule 1. Rule 1 itu mengatakan apa? Kelembaban K1 berarti kelembaban rendah, suhunya sangat rendah. Berarti volumenya mestinya sangat tinggi. Enggak, karena kelembaban rendah ya. Kelembaban sangat rendah. Oh ya benar ya. Kelembaban sangat rendah, suhunya sangat rendah. Oh udah benar sih. Sebentar.
Tadi saya salah melihat gambar berarti. Salah menginterpretasikan gambar. Gambarnya kan begini ya. Ini. Ini tuh artinya apa? Oh iya. Ini tuh artinya suhunya makin rendah, makin ke sini, kelembabannya makin rendah juga. Oke, oke, ini udah bener nih ya. Eh, karena ini sumbu-sumbunya tidak. Jadi kalau ke sini kelembaban makin rendah, kalau ke sana suhu makin rendah ya. Jadi kalau kelembaban makin rendah, maka dan suhunya juga makin rendah ya, maka eh, volumenya makin tinggi ya. Jadi kira-kira ini kurvanya ini bisa kita putar-putar ya. Nah, seperti itu. Jadi ini, nah ini volumenya ya. Ini adalah permukaan ya. Permukaan hubungan antara apa? Permukaan dari hubungan antara kelembaban suhu terhadap volume ya. Jadi kayak permukaan kayak apa ya? Kayak garis regresi, tetapi kalau garis regresi kan lurus ya. Atau kalau dalam dua dimensi kan dia berupa bidang ya. Ini bidang juga ya. Cuman bidangnya tidak mendatar ya. Bidangnya tidak mulus ya. Maksudnya begini, bidangnya tidak berupa bidang linear ya, tidak berupa bidang linear ya. Tapi bidangnya merupakan non linear ya, non linear. Oke. Nah, lalu bagaimana apa namanya kalau kita ini kita bisa masukin input outputnya ya. Ini misalnya apa? Ini kelembaban misalnya kita isi, oke kelembabannya 48 misalnya. Ini suhu dia merubah itu ya. Ini dua ini jadinya apa nih? Oh gini. Oh ini ngatur ininya ya, ngatur apa? Gridnya ya, mengatur gridnya. Kalau gridnya mau kita telitiin lagi 200 misalnya, jadinya kayak apa nih? Nah, jadi rapi ini banget ya. Ini 100. Nah, itu ya. Jadi permukaannya bisa kita atur-atur ya ininya. Apa namanya? Gridnya ya. Gridnya kita bisa atur-atur. Coba kalau ini sekali kayak apa jadinya? Oh, jadinya hitam semua ya karena gelap. Ya karena apa? Terlalu nempel ya. Apa namanya? Gridnya terlalu nempel jadi hitam semua jadinya. Hmm. Oh, nggak mau balik nih. Oh, masih. Nah, ini ya. Oke. Baik, kita kembali ke yang ini tadi ya. Kembali ke sini lagi. Nah, jadi kita sekarang sudah mempunyai apa? Mempunyai fuzzy inference system yang lengkap, ya, yang lengkap. Lalu bagaimana kalau ini akan kita pergunakan ya ini, kita masukkan di sini, kita memprediksi sini. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin simpan ya kayak tadi ya, kita boleh nyimpan file, file lalu ekspor. Nah, diekspor. Diekspor kemana? Diekspor ke file boleh, ke file. Nah, kalau mau ke sini boleh. Kalau ke sini berarti akan ditumpang tindih. Ya kan nama ini kita tadi kan yang ini kan. Kita boleh save. Nah, akan muncul sudah ada. Apakah akan di replace? Yes ya. Nah, jadi sekarang kita sudah mempunyai yang lengkap ya. Kita sudah mempunyai fuzzy inference yang lengkap. Nah, tetapi ini suatu ketika kita bisa panggil lagi kayak tadi ya. Jadi kita nggak perlu buat lagi, ya. Kita nggak perlu buat lagi. Tapi kalau kita ingin menggunakan secara langsung gimana? Kalau ini tadi kan kita gunanya satu-satu ya. Satu kita masukkan, lalu kita lihat, masukkan, dilihat lagi. Nah, kalau inginnya banyak gimana? Misalkan saja ini saya buka Excel. Excel. Nah, ini Excel ya. Misalkan di sini itu kelembaban, lalu di sini suhu. Nah, ya. Eh, lalu di sini ada volume, ya. Volumenya berapa nih? Nah, volume sapi nanti ini tanda tanya. Ini
Jadi saya mempunyai apa? Ingin ingin melaksanakan prediksi pada beberapa ini ya. Misalkan saya mempunyai data sebanyak 10, misalkan saja kelembabannya 69, 68, dan suhunya katakan saja 19, maka berapa volumenya? Bagaimana kalau kelembaban udara 76 di suatu tempat ya dan suhunya itu ternyata 22 derajat Celcius, maka berapa volumenya? Kalau kelembabannya misalkan saja 86% dan suhunya katakan saja 29 Celcius, maka berapa? Terus kalau kelembabannya katakan saja misalnya 15% dan suhunya katakan saja 10 ya, 8 ya, 8 Celcius, maka berapa volumenya? Kelembabannya 65, suhunya 22, kelembabannya 55, suhunya 28, kelembabannya 90, 80%, dan suhunya 33 Celcius, 53%, ininya katakan saja 33 Celcius, 89%, suhunya sangat panas ya, 37 Celcius, dan mungkin data terakhir kelembabannya katakan saja 5%, dan apa namanya volume suhunya misalkan saja 9 Celcius ya. Nah, ini kita ingin memprediksi ya, kita bisa ini apa namanya copy ya. Kita masuk ke MATLAB tadi ya. MATLAB. Nah, ini ya. Ini datanya kita copy dulu nih datanya. Nah, ini datanya kita copy ke sini paste. Nah, ini kita udah punya data tadi ya. Kelembaban di MATLAB ya. Ini adalah suhu ya. Dan seterusnya ya. Terus tapi ini rule kita tadi baru ada 9 ya, belum lengkap ya. Jadi rule kita tadi kelihatannya akan sulit untuk menerima yang kelembaban tinggi ya, karena tadi kelembabannya baru sedang dan rendah ya. Kelembaban tingginya belum ada. Oke, baik. Ini nggak apa-apa, hanya untuk nyoba saja. Lalu kita panggil ini kita apa namanya, mana tuh? Ya, kita panggil Fazi kita tadi ya. Oh, tadi belum kita keluarkan ya, berarti kita mesti keluarkan dulu nih. Kita mesti ekspor ya, ekspor ke workspace. Workspace, sebentar, bukan yang ini ya. Mana tadi? Ini kayaknya ya. File, ekspor. Ekspor ke workspace. Nah, ini namanya misalnya apa? Namanya misalnya uji coba. Nah, kita ganti namanya uji coba ya. Uji coba. Nah, udah selesai. Jadi sekarang kalau kita masuk ke sini, kita sudah punya ini namanya uji coba nih. Ya, ini kelihatan kan? Uji coba. Nah, lalu bagaimana ini akan kita pakai? Coba, saya perintahnya lupa ya. Help evalvis. Nah, ini. Jadi kalau kita mau memanggil itu dengan cara evalvis vis input. Oh, ini ya. Kayak ini ya. Evalvis visnya lalu input. Oke, tapi ini dulu nih, fish-nya mesti gini dulu. Oke ya, berarti ini dulu, copy. Oke,
Oke, saya copy ke sini ya. Namanya apa namanya mungkin ini bukan triple map. Namanya adalah uji coba. Nah, namanya uji coba ya. Lalu saya kasih namanya fish ya. Saya enter error ya, nggak mau ini. Langsung eval fish bisa. Eval fish. Help eval fish. Nah ini langsung gini aja bisa nggak nih? Ini sintaknya saya lupa ya. Mungkin ini kali ya. Evalvis namanya adalah uji coba. Saya mau nggak nih? Terus parameternya apa tadi datanya ya? Oh, enggak ya. Hmm. Oh, sebentar. Kalau ini saya ini. Oh, ini keluar nih ya. Ya, jadi ya jadi pakai Evalvis ya. Jadi instruksinya pakai Evalvis. Evalvis itu betulnya kependekan dari evaluasi fish ya. Evaluasi fish. Lalu nama tadi fish-nya ya, nama Fuzzy Inference System ya, yang sudah kita ekspor ke workspace tadi ya, namanya uji coba. Lalu yang akan diuji coba datanya mana? Datanya saya masukkan dalam dalam file datanya ya. Jadi ini langsung berjalan untuk 10 data ya. Langsung berjalan 10 data, jadi nggak perlu satu-satu ya. Dan hasilnya ini ya. Kenapa kok merah-merah? Ya. Kenapa kok merah-merah tadi muncul? Merah-merah tadi itu muncul karena di dalam ini kita tadi banyak apa? Banyak nilai kelembapan ya yang tidak termasuk di dalam ini di dalam rule ya. Karena rule-nya tadi kan belum lengkap ya. Rule-nya tadi kan baru yang kelembaban rendah dan sedang ya. Sedang juga baru beberapa saja ya, belum semuanya. Oleh karena itu muncul merah gitu ya. Tapi itu nggak ada masalah, itu nggak ganggu apa-apa. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa memperoleh hasil prediksi volume susu sapi ini ya. Nah, ini bagaimana kalau akan kita pindahkan ke Excel? Nah, ini kita kan nama filenya kan output ya, namanya kan output ya. Kita ganti apa aja boleh ya, tidak mesti output ya. Kita ganti kita ini lagi, misalkan bukan output, tapi outputnya kita ganti dengan nama volume prediksi. Volume prediksi. Nah, kita enter. Nah, ini ya, hasilnya ini. Jadi kita klik volume prediksi yang ini. Nah, ini datanya ya, dalam bentuk tabel. Ini tinggal kita copy saja ya. Kita copy, lalu kita pindah ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Oh, tapi kok jadinya gede-gede? Oh, karena masalahnya kalau di apa di MATLAB itu formatnya nggak dia pakai titik ya, sedangkan kalau yang di ini saya apa namanya yang di eh, Excel saya dia pakai koma ini. Jadi ini harusnya 25,1061 ya. Jadi di sini letak komanya yang salah. Ya. Jadi harusnya di sini nih. Koma baru baru bisa nih. Nah, koma berapa tadi? Koma ini koma 1061 ya. Ya ini proses itunya ya.
tekstual kali ini ini di gini itu 23. Oh. Oh, mau ya. Ya udah, mending gitu aja. Saya paste dulu. Nih, baru sekarang ini sama dengan ini saya bagi. Nah, jadinya 2 kurang 1. Nah, jadinya ini ya. Sudah sesuai. Ini karena perbedaan format masalahnya ya. Antara MATLAB dengan Excel. MATLAB dia pakai titik, di Excel saya pakai apa? Pakai ini, pakai eh, koma, jadi nggak cocok ya, sesuaiin dulu. Saya copy sini. Baik, jadi ini masih nggak mau ya? Oke, ini saya ini ngatur sini ya. Number. Oh, misalkan 1 di atas koma gitu aja ya. Oke, saya copy ke sini mau nggak dia? Value. Nah, ini ya. Baik. Jadi kita sudah menjalankan jadi kita sudah menggunakan fuzzy inference system kita tadi ya. Jadi dari sini kelihatan ya kalau persen kelembaban 68% dan suhunya 19 Celcius, maka kira-kira volumenya diprediksi 25,1 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kita menggunakan fuzzy inference system ya untuk memprediksi. Nah, ini apakah benar apa enggak ya dicocokkan dengan data aslinya ya. Data aslinya berapa observasi, baru nanti dilihat akurasinya ya, diplotkan gitu ya, dilihat akurasinya. Baik, itu mengenai fuzzy inference system ya. Sampai dengan di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Izin. Saya sih izin Pak. Silakan. Prof. Agus, izin saya sih sudah mulai mencoba. Cuma untuk rule-nya berarti tinggal meneruskan menjadi 15 rule ya Pak. Karena kan X-nya ada 3, kemudian Y-nya sebenarnya Ya, 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 jadi 15. Berarti kalau ya, misalnya kita nanti misalnya membuat X-nya ada 5, kemudian variabel Y-nya ada 5, berarti peluangnya berarti ada 25 juga gitu ya Pak. Dari 5 untuk 5, ya, 5X untuk 5Y berarti ada 25 rule gitu. ya, ya benar ya. Itu berarti kalau semua kombinasi dipakai ya. Kalau ini memang bisa terjadi kan, dalam kondisi ini kan bisa mungkin saja terjadi suhu dan kelembaban kan dia saling bisa saja semuanya bisa terjadi ya. Jadi itu sebaiknya dipakai semua ya. Tapi dalam suatu situasi tertentu bisa saja kombinasi itu nggak layak nggak logis, bisa jadi begitu ya. Kalau pada kasus ini kelihatannya semuanya logis, jadi rule-nya bisa full, bisa penuh ya, bisa penuh sebanyak 3 kali 5 ya, karena kelembabannya 3 dan suhunya ada 5. Jadi kalau dipakai full kombinasi ya, berarti ada 3 kali 5 ada 15 ya. Tetapi dalam suatu situasi tidak harus ya. Dalam suatu situasi tidak harus. Karena rule itu sangat tidak mungkin, tidak logis. Ya itu ya berarti tidak
tidak perlu dipakai gitu ya. Jadi jumlah semua kombinasi itu adalah hanya mengatakan jumlah maksimum rule yang bisa dibuat, tetapi belum tentu dipakai semua. Ya, tergantung siapa, tergantung kondisi realnya dan pakarnya yang mengetahui hal itu. Ya, kalau pakar mengatakan oh nggak mungkin ini terjadi, ya jangan dipakai gitu. Artinya tidak logis rule-nya gitu. Baik. Bisa jadi lebih dari 15 ya. Bisa jadi lebih dari 15. Kalau ternyata begini, si pakar juga masih agak bingung nih. Misalnya ya, kalau kelembapan sedang, suhu sedang, volumenya berapa? Oh ternyata volumenya bisa sedang. Tetapi bisa juga kelembapan sedang, suhu sedang, volumenya bukan sedang, tapi volumenya rendah. Nah, bisa jadi begitu. Ada pakar lain yang mengatakan begitu, ya nggak apa-apa, kita tulis saja di situ. Ya, nanti biar masing-masing rule akan bekerja. Ya, jadi sebetulnya yang yang kemungkinannya itu adalah perkalian antara kemungkinan banyaknya input dengan output. Ya, jadi kalau dalam kondisi ini tadi kelembaban 3, suhu 5, ya kan? Volume 5. Jadi 3 kali 5 kali 5. Ya. 3 kali 5, 15. Kali 5 lagi 75. Ya. Tetapi tidak semuanya itu logis. Ya. Tidak semuanya logis. Yang nggak logis jangan dipakai. Nah, jadi rule maksimumnya sebetulnya bukan 15 ya. Rule maksimumnya tadi ada 75. Ya, 75. Tetapi 75 itu tentu saja ada yang tidak logis. Ya, itu tidak dipakai gitu ya. Oke, itu mengenai rule. Silakan kalau ada lagi ya. Sudah jelas ya mengenai rule ya. Sudah jelas ya. Baik. Udah lagi? Baik, kalau tidak ada ya, maka saya memberikan tugas ya. Tugasnya tugas individu ya, tugas masing-masing ya. Masing-masing mencari kasus ya sendiri sesuai dengan bidang kerjanya ya. Jadi kalau yang di climate silahkan menggunakan climate, yang di bidang peternakan silahkan di peternakan ya. Climate juga macam-macam kan ya. Jadi silahkan digunakan mencari kasus ya. Intinya kasusnya adalah pasti ada input dan output ya. Suatu permasalahan prediksi ya. Jadi Fuzzy Inference System itu suatu alat untuk memprediksi ya. Bisa memprediksi nilai, bisa memprediksi kelas. Ya. Nah, silakan Anda cari kasus ya sehingga Anda bisa menganalisis kasus tersebut dan memodelkan dalam bentuk Fuzzy Inference System lalu mengevaluasi akurasinya ya. Mengevaluasi akurasi. Nah, kalau mengevaluasi akurasi berarti Anda harus punya data kan, data lengkapnya kan, data input dan data output gitu. Nah, data input dan data outputnya berapa, terus nanti dibandingin kan antara output dengan dengan hasil prediksinya gitu ya. Data realnya maksudnya data observasi maksudnya ya. Data observasi dibandingkan dengan output dari sistem. Itu hasil prediksinya dari sistem ya. Nah, lalu ada analisis. Kalau ternyata masih kurang bagus, itu bisa jadi rule-nya kurang sesuai, bisa jadi membership-nya kurang sesuai. Ya. Jadi itu dioptimasi lagi ya, sehingga membership-nya bisa sesuai seperti itu. Nah, ini adalah tugas pertama ya. Nanti saya tidak ada ujian ya. Saya tidak ada UAS, tidak ada ujian, tetapi tugas ini ya. Tugas ini ya dikumpulkan minggu depan ya. Jadi dari sekarang Anda mencari kasus, lalu Anda analisis. Analisisnya apa? Tentu saja yang pertama adalah Anda menyajikan kasus. Kasusnya apa? Lalu dianalisis. Dianalisis itu artinya variabel-variabel inputnya apa, outputnya apa. Variabel-variabel itu domainnya dari mana sampai mana. Nilainya itu dari berapa sampai berapa. Ya kan? Lalu dianalisis
kategorinya ada berapa, termnya ada berapa. Lalu dianalisis membership-nya seperti apa. Lalu dianalisis rule-nya seperti apa ya. Yang memetakan antara input ke output itu seperti apa. Lalu baru diimplementasikan ya. Apa namanya diimplementasikan lalu dievaluasi. Ya, tadi kan ada data observasi kan, lalu dicocokkan dengan apa namanya dan juga sudah punya model. Model bisa menghasilkan output. Ya, outputnya dicocokkan dengan observasi. Akurasinya berapa? Nah, gitu ya. Akurasinya berapa? Akurasinya mungkin menggunakan mean square error aja ya. Mean square error. Apa namanya? Rataan error ya. Nanti yang paling kecil tentunya ya. SE ya, mean square error. Baik. Itu saya pikir kuliah hari ini ya. Dan tugasnya ya minggu depan dikumpulkan ya. Dikumpulkannya itu dalam bentuk file aja ya, dalam bentuk file. Terus minggu depan kita lanjutkan kuliah kita dengan pemodelan jaringan saraf tiruan, ya, neural network. Baik, sampai dengan di sini, apakah ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian ya. Anda silakan mencari problem masing-masing yang ada datanya ya, karena nanti untuk evaluasi ya. Untuk evaluasi harus ada data. Ya. Dan saya cukupkan kuliah hari ini. Sampai ketemu di minggu depan dan dikumpulkan ya itunya. Tugasnya dikumpulkan. Baik, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya live ya. Ini nanti materinya